Nah, semua ini menghasilkan ulasan buruk yang perlahan-lahan menggerus kepercayaan konsumen terhadap Mishue. Sebelum lo salah simpulkan, ada nuansa penting yang perlu diluruskan. Mishue sebagai perusahaan global, guys, nggak bangkrut. Memang trennya menurun di Indonesia ditandai dengan banyak gerai mulai sepi dan banyak ruko kembali kosong. Tapi secara global, Mishue justru sedang dalam fase pertumbuhan. Perusahaan induknya, Mishue Bingcheng, bahkan berhasil melakukan IPO di Hong Kong Stock Exchange dengan valuasi yang solid. Masalahnya ada di level operasional lokal di Indonesia, bukan di level korporat global. Yang terdampak paling parah adalah para mitra franchise individual yang masuk di saat pasar sudah terlalu jenuh dengan modal ratusan juta tanpa pengalaman bisnis F&B yang memadai. Ini penting untuk dipahami karena pelajaran utamanya bukan soal Mishue gagal, tapi soal model ekspansi yang tidak berkelanjutan dan konsekuensinya bagi para mitra atau pemilik franchise. Popularitas yang dibangun di atas FOMO adalah fondasi yang rapuh. Nah, ketika tren berganti, konsumen yang datang karena penasaran akan pergi ke tempat lain yang sedang viral berikutnya. Bisnis yang berkelanjutan butuh loyalitas, bukan sekedar keramaian sesaat. Growth itu tujuan bisnis yang sehat, tapi ekspansi tanpa kontrol kualitas dan tanpa mempertimbangkan saturasi pasar adalah bunuh diri secara perlahan. Ketika lo membuka terlalu banyak outlet di wilayah yang sama, lo nggak sedang mengembangkan bisnis, guys. Lo cuman memecah konsumen yang ada. Kalau produk kita mudah direplikasi, kita harus punya keunggulan lain yang sulit disalin. Loyalitas brand yang sangat kuat, inovasi produk yang konsisten, atau pengalaman pelanggan yang eksepsional yang nggak bisa mereka temuin di tempat lain. Nah, tanpa itu, lo hanya selangkah lagi tersalip kompetitor dengan harga lebih murah. Ini berlaku untuk siapapun yang lagi mempertimbangkan buka franchise atau investasi bisnis apapun. Tren hari ini belum tentu tren besok. Sebelum tanda tangan kontrak dan transfer ratusan juta rupiah, lakukan riset mendalam. Apakah permintaan di lokasi ini nyata atau sekedar efek viral yang akan pudar? Karena viral basisnya adalah dunia maya di media sosial. Beda banget gamenya sama apa yang ada di lapangan. Penurunan daya beli bukan cuma angka statistik di laporan BPS. Itu nyata dan langsung mempengaruhi siapa yang masih bisa beli es krim Rp8.000 setiap minggu dan siapa yang harus pilih antara es krim atau ongkos pulang. Bisnis yang target pasarnya kelas menengah bawah harus sangat sensitif terhadap perubahan kondisi ekonomi makro. Mishue bukan cerita tentang brand yang gagal.